Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu, dua macam dasar pilihan kehidupan untuk tentukan surga atau neraka. Judulnya seperti itu, teman-teman. Dua macam dasar untuk pilihan kehidupan kita menentukan surga atau neraka. Nah ini kita coba baca di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ayatnya 24 sampai 29, teman-teman. Judulnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir gitu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar, teman-teman, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat gitu. Nah ini Tuhan katakan seperti ini. Jadi teman-teman apabila menyimak teman-teman bahwa kalau cerita di dalam firman ini gitu, ya seolah-olah dikatakan setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan gitu. Berarti orang ini yang sudah mendengar firman Tuhan, teman-teman. Jadi ini cerita orang yang sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tapi Tuhan tekankan di sini tidak melakukannya, teman-teman. Beda sama orang dunia. Orang dunia itu kan tidak mendengar perkataan Tuhan, tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Kalau orang dunia seperti ini. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Tuhan tekankan di sini bagi kita-kita yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan pun apabila tidak melakukan firman Tuhan, berarti ya akan sia-sia gitu. Jadi kalau kita urut secara di lapangan gitu, di realita kehidupan kita, di masyarakat kita, berarti ada terdiri dari 3 kelompok, teman-teman. Ada kelompok orang yang memang duniawi, maksudnya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya pasti kelompok ini tidak melakukan firman Tuhan gitu. Tapi ada kelompok kedua yang ini menurut saya paling bahaya, malah ini gitu. Orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, yang kelompok ketiga adalah orang yang mengenal dan mengerti firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan gitu. Nah, dalam ayat yang tadi dibacakan semua gitu, dari ayat 24 sampai ke 29 itu dijelaskan oleh Tuhan bahwa ya jelas Tuhan tidak menyinggung orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Itu jelas binasa itu urusannya. Tapi yang Tuhan ingatkan itu kan jangan sampai kita masuk kelompok 2, orang yang mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya gitu. Nanti ibarat seperti Tuhan umpamakan di sini seperti ngebangun rumah di atas pasir gitu. Jadi waktu banjir, badai datang, rumahnya ambruk, teman-teman. Nah, yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana caranya yang kelompok ketiga, teman-teman, mengenal mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi kelompok ketiga ini adalah diibaratkan Tuhan itu membangun rumah yang kokoh di atas batu gitu, sehingga waktu badai datang, waktu banjir datang, ya tidak kena problem gitu. Jadi sekali lagi, bagi orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya, ya kemudian ini ibarat seolah-olah yang mendirikan rumahnya di atas batu gitu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda, tetapi rumah ini tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya. Tapi yang kita mesti koreksi diri, apakah kita masuk kelompok yang mana gitu? Kita harus mesti pelajari kita masuk kelompok yang mana. Kalau yang tidak mengenal mengerti akan mengenal dan mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu kan kena kelompok 2, teman-teman. Jadi kelompok yang membangun rumah rohaninya gitu, rumah kehidupannya itu adanya di kelompok 2, yakni di atas pasir itu, karena tidak melakukan. Tapi kita harus masuk ke dalam kelompok 3.
Bagaimana caranya kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan berani memang melakukan itu, melakukan firman Tuhan itu. Jadi firman yang dibacakan dua macam dasar ini berarti orang yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau cerita saya tambahin tadi satu lagi, kelompok dunia yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, berarti bukan dua macam dasar, teman, tapi tiga macam dasar. Nah, ini di firman ini dikatakan dua macam dasar. Dua macam dasar itu yang bedanya begitu. Kelompok yang kedua berarti bicara bagaimana mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, dan kelompok ketiga itu mengenal mengerti firman Tuhan tapi melakukan firman Tuhan. Nah, kelompok ketiga ini saya bilang ini minoritas, teman-teman, sangat sedikit gitu. Yang banyak itu ya jelas nomor satu, kelompok satu, orang yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, itu mungkin yang terbanyak. Yang kedua ya kelompok dua, orang mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan yang minoritas gitu, yang paling sedikit itu adalah kelompok tiga, orang yang mengenal mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu sedikit sekali, teman-teman. Nah, ini di firman di Matius gitu, Matius pasal 7 ayat 24-29 saya sudah bacakan, teman-teman. Nah, ini saya yang ngait dengan kehidupan saya gitu. Saya dapat impresi di Daniel, kitab Daniel, teman-teman. Coba kita buka kitab Daniel 3, teman-teman. Kitab Daniel 3. Saya coba bacakan dari ayat 1 sampai 18 secara cepat aja, teman-teman. Nah, ini istilahnya untuk berani melakukan firman Tuhan. Ini kalau kita tidak memiliki iman dan pendalaman, pengenalan serta pengertian akan firman Tuhan, rasanya sulit, teman-teman. Nah, ini jelas kita harus menghadapi berbagai macam ujian cobaan gitu dalam hidup kita, sehingga iman kita nanti meningkat gitu. Nah, waktu iman kita meningkat, pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan kita makin dalam gitu. Jadi makin banyak yang bisa kita pikirkan dan rasakan dan pelajari gitu. Nah, ini saya baca dulu judulnya, Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel, teman-teman. Ini Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar ini bukan ngikutin Tuhan, teman-teman. Jadi waktu itu masih politeisme, jadi dia masih sembah dewa-dewa gitu. Nah, ini salah satunya Raja Nebukadnezar membuat satu patung dewa gitu yang besar sekali, teman-teman. Nah, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu gitu. Jadi mereka diundang semua untuk yang meresmikan patung itu gitu, ditahbiskan gitu ya. Lalu berkumpulan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu gitu. Dan berserulah seorang bendahara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa gitu. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi semua rakyatnya itu disuruh menyembah, teman-teman, disuruh menyembah patung dewa tersebut gitu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala gitu. Jadi siapa yang tidak taat menyembah patung itu ya akan dibunuh gitu, dibunuh dengan cara dimasukkan ke dapur perapian gitu. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu gitu. Jadi dipaksa, teman-teman, dipaksa harus sujud gitu, harus menyembah gitu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalkah hidup Tuanku? Kekallah, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Ini zaman dulu cara menghadap raja aja mesti ada kata-kata begitu, ya Raja, kekallah hidup Tuanku.
Tuanku Raja telah mengeluarkan kita, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala gitu. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni, nah ini ceritanya nyambung yang dulu itu, jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan kaumnya Raja Nebukadnezar, jadi dia dari yang lain gitu. Kepercayaannya pun Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak menyembah patung, teman-teman, tidak menyembah dewa, tapi Sadrak, Mesak, Abednego itu sudah menyembah Tuhan Allah gitu. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan gitu. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap gitu. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jadi si raja nanyakan langsung gitu ya ke Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu gitu. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari segala tanganku. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego oleh Raja Nebukadnezar dipanggil dan dipaksa untuk menyembah patung tersebut, teman-teman. Jadi kalau sampai menyembah ya diampuni, kalau tidak ya akan dibunuh, dimasukkan ke dalam dapur perapian itu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini gitu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego tahu gitu, kalau dia berunding dengan raja juga percuma gitu, karena raja bersikuku bahwa yang benar itu dia gitu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja gitu. Jadi dia cuma bilang berharap ke Tuhan bahwa kalau memang Tuhan itu sanggup melepaskan mereka bertiga gitu, Sadrak, Mesak, Abednego, ya pasti akan dilepaskan dan terhindar dari tangan bengis si raja ini gitu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu gitu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego bilang, tapi seandainya kalaupun tidak gitu, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan mereka bertiga gitu, ya mereka bertiga bilang bahwa hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku gitu. Jadi tetap tiga orang ini bersikukuh tidak mau menyembah dewa itu, tetap dia pegang Tuhan gitu. Nah ini cerita ini teman-teman, kalau buat saya ini cerita adalah dapur perapian. Kalau untuk Sadrak, Mesak, Abednego ini kan bagaimana dia mengalami ujian cobaan apabila dia menyimpang, tidak taat dengan apa yang Tuhan tentukan. Ya seolah raja ini menekan mereka bertiga untuk dimasukkan ke dalam dapur perapian apabila ya mereka tidak mentaati raja gitu loh. Nah, tapi tiga orang ini terbalik gitu. Dia tetap mentaati raja gitu. Meskipun ada permasalahan, ada rintangan, ada kendala, ya berupa ujian cobaan, ya dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dan mereka bertiga itu benar-benar sudah dimasukkan ke dalam dapur perapian gitu. Meskipun pada akhir ceritanya ya diselamatkan oleh Tuhan gitu. Sehingga sampai Raja Nebukadnezar sampai akhirnya mengakui bahwa Tuhan Allah adalah yang terbesar gitu. Jadi dewa-dewanya, dewa-dewa Raja Nebukadnezar pun tidak mampu seperti yang Tuhan Allah lakukan gitu. Itu intinya seperti itu. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego lewat ujian cobaan dapur perapian tersebut malah bisa menjadi satu kesaksian hidup untuk mereka bertiga bahwa Tuhan mereka itu besar gitu. Nah ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki juga terjadi pada diri kita gitu. Jadi tidak cuma sekedar mendengar, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan agar kita bisa mampu
melewati rintangan gitu, ujian cobaan kita, sehingga lewat keberhasilan kita melewati ujian cobaan ini akan dilihat orang, akan didengar orang, ya. Jadi kesaksian hidup kita hidup bersama Tuhan, dan dari situ nanti sesama kita akan melihat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan melalui apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi melalui hidup kita, ujian cobaan yang kita hadapin itu justru nanti orang akan tahu bahwa kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin ya, si Sadrak, Mesak, Abednego ini bisa selamat gitu, karena ada Tuhan. Nah ini akhirnya nama Tuhan yang diagungkan teman-teman. Jadi lewat mendengar dan melihat cerita Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya banyak orang yang mencari Tuhan gitu. Bagaimana caranya mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Sebenarnya kuncinya seperti itu. Nah yang kita tekankan hari ini ya memang kita mesti milih gitu. Kita pertama sekali kita mesti milih, kita ini mau masuk dalam kelompok yang mengenal mengerti tidak melakukan firman Tuhan, atau masuk kelompok ke dalam mengenal mengerti tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah untuk kelompok yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan gitu, yaitu kayaknya hampir sama dengan orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hanya kelompok yang ketiga gitu, yang kelompok yang mengenal mengerti firman Tuhan dan melakukan, ya ini akan mengalami seperti cerita Sadrak, Mesak, Abednego gitu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu ibaratnya mengenal mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan, meskipun konsekuensinya dia dijebloskan ke dalam dapur perapian itu. Nah apakah kita seperti mereka bertiga gitu? Nah ini yang kita mesti koreksi diri teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk seolah-olah kita sudah mengerti firman Tuhan, dianggapnya sudah cukup. Nanti percuma teman-teman kalau tidak mengenal mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Itu tidak beda dengan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ujungnya itu tidak mendapatkan keselamatan kekal teman-teman. Tidak akan mendapatkan surga gitu. Karena yang mendapat surga itu adalah orang yang mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Itu yang kuncinya seperti itu gitu. Nah meskipun tidak luput gitu, ada orang yang di kelompok dunia yang tidak mengerti firman Tuhan, atau ada kelompok yang kedua mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi ya benernya secara nggak sadar ada sih melakukannya gitu, tapi tidak maksimal. Ya itu mungkin di dalam surga, dalam strata yang masyarakat kali, jadi orang-orang biasa aja gitu. Kerajaan sorga gitu. Kerajaan sorga itu berarti kan ada masyarakat dan ada pemerintahan Tuhan di dalam sorga gitu. Nah ini mungkin yang baik-baik saja, ya tidak benar seperti yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, ya paling masuknya ke dalam surga tapi di dalam leveling strata masyarakat saja gitu. Nah sedangkan Tuhan pengen kita ini masuk ke dalam stratanya pemerintahannya Tuhan gitu di dalam surga. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman, jadi 2 kitab, Matius 7 ayat 24 sampai 29 dan Daniel 3 ayat 1 sampai 18 saya sudah bacakan. Nah ini saya coba mulai masuk apa yang terjadi di dalam hidup saya, dan saya coba bikin draft gitu supaya bisa lebih mudah gitu ngarahkannya gitu. Hidup itu pilihan. Pada dasarnya hidup firman katakan terdiri dari 2 macam dasar gitu. Kecuali yang tadi saya katakan ya, ada dasar yang orang tidak mengerti firman Tuhan, itu orang dunia gitu. Tapi dalam hari ini, dalam sharing ini kita bahas itu orang yang 2 dasar itu orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, dan satu lagi orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 2 dasar itu seperti itu gitu. Tuhan katakan orang yang mau memilih mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka dikategorikan sebagai orang yang hidup bijaksana gitu. Jadi orang yang mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukannya, itu namanya bijaksana. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mengerti saja, ya ini kurang bijaksana gitu, karena tidak berani melakukan. Ada sebagian orang yang tidak mau gitu, atau tidak mampu memilih. Orang seperti ini pun dianggap sudah memilih, yakni memilih tidak mau dan tidak mampu tentukan pilihan gitu. Jadi
dalam hal kita hidup itu teman-teman tidak bisa kita tidak dalam kategori tidak memilih gitu, karena semua juga akhirnya ada ujungnya pilihan. Ada pilihan nolak gitu, itu bisa. Ada pilihan memang taat melakukan, itu juga bisa. Ada juga yang abstain gitu, jadi ya diem saja gitu. Nah, yang diem saja pun berarti sudah memilih diam gitu. Jadi ada tiga-tiganya akhirnya kategorinya memilih semua teman-teman. Jadi memilih karena menolak gitu, memilih karena memang taat, dan juga bisa memilih karena abstain, karena memang tidak mau memilih gitu. Nah, kategori tidak mau memilih pun disebutnya ya memilih untuk tidak mau memilih dan tidak mau menentukan, ya kan tetap pilihan teman-teman. Jadi mesti hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai kita sih cari aman aja. Cari aman pun berarti sudah memilih teman-teman. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan yang satu dan yang kedua. Itu cerita abstain pun, tidak memilih pun, vakum pun ya akan dalam kondisi memilih, seolah gitu. Jadi yang seperti ini ya akan mengalir, terbawa kepada arus orang-orang dunia yang tidak mengenal dan mengerti akan perintah dan peraturan serta rancangan juga kehendak Tuhan dalam firman-Nya gitu. Jadi bagi orang yang kelompok satu dan saya katakan orang dunia, di sini kan dikatakan dua macam dasar. Jadi yang kelompok satu itu nggak dihitung gitu karena dua macam dasar ini. Tapi kalau saya hitung dari 2 plus 1 gitu. Yang satu itu adalah kelompok orang dunia yang memang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Yang kelompok 2 adalah orang yang mengenal, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Yang kelompok 3 adalah orang mengenal, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang namanya kelompok 2 teman-teman, meskipun mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ini yang dikhawatirkan ini akan terbawa arus secara tidak sadar gitu. Ya, kelompok 2 ini akan terbawa ke dalam kelompok 1 gitu. Ya, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Karena kelompok 1 juga tidak melakukan firman Tuhan, karena tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya kelompok 2 itu mengenal, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini kan tinggal kategorinya kan yang paling bagus kan kelompok 3. Meskipun kelompok 2 dan 1 ini mungkin ada kebagian yang karakter baik gitu, yang tadi saya katakan. Kalau kelompok 1 dan 2 ini baik, ya mungkin masuknya dalam stratanya masyarakat di surga gitu. Tapi kan Tuhan mau kan kita kan masuk dalam pemerintahan surga gitu. Bagaimana caranya supaya kita masuk dalam kelompok yang ketiga ini gitu. Tuhan katakan orang yang mau kenal saja tidak cukup, tapi harus mampu mengerti serta mampu melakukan firman. Dibutuhkan jadi harus berani, dibutuhkan menentukan pilihan gitu. Jadi tidak bisa asal ngegantung gitu aja teman-teman. Nah, ini yang mesti kita renungi, kita pikirkan gitu ya, bahwa ya untuk masuk kelompok 1, 2, 3 ini ya butuh gitu. Kita butuh banget untuk berani menentukan itu gitu. Ya, kalau waktu kita sudah menentukan itu saja juga rasanya tidak mudah teman-teman. Tidak mudah untuk mengenal, mungkin masih mudah gitu, masih bisa asal sebatas ada kemauan ya bisa mengenal. Tapi kalau untuk mampu mengerti teman-teman rasanya nggak mudah gitu. Mampu melakukan lebih susah lagi teman-teman. Jadi kalau tidak kaitkan dengan roh Tuhan terlalu sulit gitu untuk bisa mampu mengerti dan mampu lakukan. Apa pilihan-pilihan kita bersedia untuk melakukan firman, maka dibutuhkan keberanian menentukan tindakan sesuai firman, perintah dan peraturan. Nah, ini yang repotnya ini teman-teman. Begitu kita milih berani melakukan, nah ini kita mesti masuk ke dalam berani untuk bertindak gitu sesuai perintah dan peraturan yang firman katakan gitu. Walau banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan serta kehendak kita. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan teman, banyak sekali yang berbeda dengan pikiran perasaan kita gitu. Jadi firman itu kadang-kadang banyak bertentangannya dengan pikiran perasaan kita. Apalagi kalau pikiran perasaan kita dimonopoli oleh karakter-karakter dunia itu gitu. Karena memang kita tidak punya pilihan untuk mau ikut dengan Tuhan gitu, dengan firman Tuhan. Ya akhirnya timbul kendala teman-teman. Jadi antara pikiran perasaan kita gitu yang terpengaruh oleh arus dunia tadi dengan apa yang firman perintah peraturan gitu, ini bertentangan. Nah, ini timbul hal butuh keberanian untuk berani melakukan. Nah, untuk butuh
berani ini ya kita butuh level iman yang lebih, teman-teman. Bagaimana caranya kita memiliki level iman yang lebih sehingga kita tahu bahwa di satu titik gitu, bahwa roh Tuhan itu ada pengertian gitu, bahwa roh Tuhan itu ya memang harus kita hidupkan sehingga kita nanti punya kemampuan, keberanian untuk berani melakukan firman Tuhan. Dibutuhkan perubahan pola hidup yang pada awalnya mengandalkan pikiran, perasaan, serta kekuatan diri sendiri berubah menjadi lebih bertindak dan harapkan perintah dan peraturan serta janji-janji firman-Nya gitu. Yang tadinya kita sebagai orang yang pede sekali gitu, percaya diri bahwa kita dengan pikiran kita percaya dengan feeling kita, dengan perasaan kita percaya dengan tindakan-tindakan kita percaya dengan mengandalkan diri sendiri, kita percaya ada manusia lain yang diandalkan oleh dalam hidup kita gitu. Akhirnya waktu kita lebih mengenal akan firman Tuhan akan berbalik, teman-teman. Itu ditinggalkan, ya berubah, kita akhirnya masuk ke dalam ya pengharapan dari Tuhan saja gitu. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan, mengharapkan Tuhan dan mengharapkan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, untuk mengharapkan janji-janji Tuhan ini kan kembali lagi gitu. Ya bagaimana menuai janji Tuhan ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Untuk melakukan firman Tuhan butuh pengenalan, pengertian akan firman Tuhan. Jadi rentetannya seperti itu, teman-teman. Tidak berani memilih dasar hidup, maka akan tanpa sadar terbawa arus kehidupan duniawi yang arahnya menyimpang dari keselamatan yang kekal. Jadi kalau kita masih pengen tenang-tenang aja, abu-abu gitu, teman-teman, abu-abu tidak memilih, yang dikhawatirkannya itu akhirnya kita bisa berujung ke neraka mungkin, teman, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh gitu, akan menyimpang jauh daripada perintah dan peraturan Tuhan. Nah, pagi ini teman-teman, ini saya coba sharingkan seperti ini, maksudnya apa ya, saya ingatkan teman-teman bahwa ya kalaupun di sini dikatakan dua macam dasar gitu, dua macam dasar itu ya saya cuma ingetin orang yang mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu kelompok dua, teman-teman. Saya maksud di kelompok dua. Dan ada satu lagi mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, nah itu ada jadi kelompok tiga gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya yang saya maksud itu ada juga, kita mesti perbandingkan dengan kelompok satu yang orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Ini jelas orang yang tidak hidup di dalam Tuhan gitu. Ya, dia hidup dengan dasar-dasar ya mungkin tradisi, ya mungkin masih pegang politeisme, masih pegang yang begitu-begitu gitu, masih pegang yang bukan Tuhan, intinya gitu, teman-teman. Nah, ini kalau sampai kelompok yang satu itu kan ya wajar gitu apabila mereka tidak maksimal gitu seperti yang Tuhan rancangkan kehendaki, ya wajar-wajar aja, teman-teman, karena memang mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tapi yang harus kita koreksi hari ini justru yang kelompok dua, teman-teman. Bagaimana kelompok dua ini supaya bisa maksimal itu tidak cuma cukup yang tadi Tuhan katakan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tidak cuma cukup mengerti akan firman Tuhan saja, tapi kelompok dua ini harus berani melakukan firman Tuhan, teman-teman, agar supaya bisa masuk ke dalam pemerintahan di dalam surga itu gitu bersama Tuhan gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak melakukan, nanti akhirnya itu cuma jadi anggota masyarakat biasa aja. Tuhan pengen kita masuk ke dalam pemerintahan dan juga. Kalau kelompok tiga, teman-teman, kalau kelompok tiga adalah orang yang mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, di sini pun sama, teman-teman. Di dalam pemerintahan surga, di dalam pemerintahan Tuhan, itu kan pasti ada levelingnya, teman-teman. Yang saya berulang kali katakan bahwa ada tingkat-tingkat yang mesti kita capai gitu. Kalau seandainya kita bicara kerajaan sorga itu, pemerintahan sorga itu kita ibaratkan seperti pemerintahan di kita gitu, di dunia. Ya mungkin kalau saya bicara pimpinan daerah itu kan mulai dari tingkat level kepala desa, nanti naik ke bupati, dari bupati naik lagi ke bupati berarti dengan wali kota, mungkin naik lagi ke gubernur, dari gubernur nanti naik ke menteri, ada wakil presiden, ada presiden. Karena ada tingkatannya, teman-teman. Di daerah pun juga terdiri macam-macam, ada RT, RW gitu. Ya naik kepala aja, urutannya kan panjang sekali, teman-teman. Nah, ini kita mau di level mana gitu. Kita jadi kelompok tiga pun mengenal mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini juga tergantung gitu. Semakin kita
berani melakukan firman Tuhan, semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, ya otomatis kaitannya dengan posisinya pasti strata di dalam pemerintahan itu makin tinggi, teman-teman. Nah, untuk ini butuh sekali ujian cobaannya terus-terusan. Yang kalau istilah di Sadrak Mesak Abednego adalah dapur perapian. Kita butuh dapur perapian dalam hidup kita yang pasti beda-beda, teman-teman. Dapur perapian yang saya sebagai pengusaha alami, yang saya benar-benar alami itu dapur perapian dalam hal usahanya udah pasti gitu, karena saya pengusaha. Tapi di luar pengusaha ternyata ada loh dapur perapian yang berbentuk keluarga besar gitu. Saya alamin itu karena saya berasal dari keluarga besar. Setelah itu saya alami juga dari keluarga kecil gitu. Bagaimana saya ngalamin dapur perapian dalam keluarga kecil saya gitu. Saya alamin juga. Saya juga alamin lagi dapur perapian dengan keluarga saya, dengan pasangan saya. Itu saya alami juga. Saya tidak ngerti apakah nanti ini akan ada dapur-dapur perapian yang lain nggak gitu. Tapi kalau pada dasarnya, kalau saya sebagai pengusaha, ya dapur perapian yang berbentuknya usaha, ya saya satu kelompokin aja, itu satu gitu. Nah, kalau keluarga itu yang mungkin tidak bisa dikelompokkan karena berasa berbeda, teman-teman. Yang namanya kalau kita dapur perapiannya berupa keluarga besar, itu aja sudah tidak enak, teman-teman. Udah ngerasa nggak enak gitu. Tapi masih bisa kitanya sembunyi, teman-teman. Masih bisa menghindar gitu. Nah, begitu masuk ke keluarga kecil ini udah makin sulit, teman-teman. Ya kalau keluarga besar kan mungkin antara orang tua kita dengan paman-paman, bibi-bibi gitu. Itu kan keluarga besar. Kita masih bisa menghindar lah. Tapi begitu masuk keluarga kecil, orang tua dengan kakak adik kita, itu udah sulit nih, teman-teman. Ya nggak mungkin dalam setahun kita tidak ketemu, kan tidak mungkin gitu. Kalau dengan keluarga besar masih mungkin kita beralusan tidak ketemu gitu. Tapi kalau dengan keluarga kecil udah sulit. Nah, yang paling repot itu kalau dengan keluarga kita sendiri, teman-teman, dengan pasangan kita. Bagaimana kita bisa menghindar gitu? Nggak bisa. Jadi ini kita hadapin semua gitu. Ya tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa menjadi Sadrak Mesak Abednego yang lain gitu, yang memang berhasil masuk melewati ujian cobaan hidup di dalam dapur perapian mereka gitu ya. Dan sehingga sampai hari ini kita bisa mendengar cerita Sadrak Mesak Abednego, kita bisa melihat firman-Nya, teman-teman. Cerita Sadrak Mesak Abednego, kita bisa melihat filmnya, teman-teman, soal Sadrak Mesak Abednego. Nah, di situ justru dinyatakan bahwa lewat Sadrak Mesak Abednego justru nama Tuhan itu dimuliakan oleh si Raja Nebukadnezar dan pemerintahannya loh, sampai menghargai semua gitu. Itu gara-gara Sadrak Mesak Abednego. Nah, itu kan kesaksian, teman-teman, kesaksiannya Sadrak Mesak Abednego. Bagaimana dengan kesaksian hidup kita gitu? Nah, ini yang Tuhan harapkan, kita juga jadi alat Tuhan, menjadi saksi-saksi ini, teman-teman, karena kita adanya di marketplace, di sekuler gitu. Beda dengan teman-teman kita yang memang lahir untuk menjadi mentor rohani. Nah, ceritanya kan lain lagi. Tapi kalau kita kan bukan, teman-teman. Jadi hidup kita menjadi alat Tuhan itu ya kesaksian kita, kesaksian apa yang kita alami dalam hidup ini akan menjadi tontonan buat sesama kita gitu, buat teman-teman dan keluarga serta sesama kita akan ditonton. Nah, lewat kejadian hidup kita ini justru yang kita harapkan nama Tuhan bagaimana bisa dimuliakan, diagungkan, dibesarkan gitu. Oke, mungkin pagi ini saya cerita seperti ini. Dapur perapian itu ternyata masing-masing orang beda semua gitu. Ya ini yang kita mesti berani hadapin dengan di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan juga bersama Tuhan, bersama Roh Tuhan. Oke, see you, bye bye. 1 minute to better life. Tidak memilih dasar kehidupan, maka tanpa sadar akan terbawa arus kepada kehidupan duniawi yang menyimpang dari keselamatan yang kekal. Oke?